Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membuat rangkaian sequence control elektropneumatik dengan menggunakan software FluidSim. Sequence control merupakan kontrol yang diberikan berdasarkan serangkaian proses yang berjalan atau berdasarkan urutan tertentu. Di sini saya menggunakan dua buah double acting cylinder. Untuk pergerakannya yaitu ketika silinder pertama maju, kemudian silinder kedua maju, kemudian silinder pertama mundur, kemudian silinder kedua mundur. Nah, kita langsung saja buka FluidSim, kita langsung ke rangkaiannya. Klik File, New. Kemudian kita menggunakan dua buah double acting cylinder. Kita masukkan. Kemudian kita menggunakan 5/2 valve. Kemudian kita bisa ubah untuk solenoidnya, menambahkan di kanan dan kiri. Untuk limit switch kita bisa atur. Pada piston pertama, kita beri label S4 dengan posisi 0, kemudian S2 dengan posisi 100. Untuk piston kedua juga diubah dengan label S3, posisinya 100. Oke. Kemudian kita bisa menambahkan flow control untuk melihat pergerakannya. Di sini tertera 100, kita ubah dulu menjadi 50. Jangan lupa ditambahkan kompresor, karena ini merupakan sumbernya. Bisa kita sambungkan. Kemudian kita sambungkan pada kompresor. Kita ubah. Ini merupakan peredam suara. Atau disebut silencer. Kemudian kita beri label agar dapat disimulasi. Besar. Setelah itu kita akan merangkai rangkaian elektropneumatiknya yang menggunakan rangkaian langsung atau tanpa relay. Pertama kita beri electrical connection. Kita gunakan return switch. Kemudian kita gunakan push button. Kemudian di sini ada 4 solenoid.
kita tambahkan menggunakan valve solenoid. Kemudian kita juga menggunakan roll. Diubah terlebih dahulu, switch mid roll. Kemudian bisa kita sambungkan. Kemudian kita beri label untuk bisa disimulasikan. Kita beri label S1 untuk push button, Y1, pemberian label sudah selesai. Kemudian kita coba simulasikan. Nah, untuk langkah kerja dari rangkaian langsung ini, apabila tombol start S1 ditekan, maka arus listrik mengalir dari power supply ke solenoid Y1. Kemudian menggerakkan piston A maju. Piston A. Setelah piston A maju maksimal, maka akan menyentuh limit switch S2. Kemudian akan mengaktifkan Y3 sehingga mengakibatkan piston B bergerak maju. Setelah piston B maju maksimal, maka piston B akan menyentuh limit switch S3 dan mengakibatkan solenoid Y2 sehingga mengakibatkan piston A bergerak mundur. Setelah piston A mundur maksimal, maka akan menyentuh limit switch S4 yang mengakibatkan Y4 aktif dan piston B bergerak mundur. Mari kita coba tekan push button. Dapat dilihat ya, ketika kita tekan push button, piston A bergerak maju, piston B bergerak maju, piston A bergerak mundur, piston B bergerak mundur. Begitulah cara kerja rangkaian sequence control tanpa menggunakan relay atau rangkaian langsung. Kemudian, kita juga bisa menggunakan rangkaian tidak langsung atau menggunakan relay. Kita pilih semuanya, kemudian kita copy. Kita paste, taruh di bawahnya. Untuk rangkaian sequence dengan menggunakan relay, kita ubah. Kita bisa hapus salurannya terlebih dahulu.
Kemudian kita sesuaikan rangkaiannya. Ini bisa digeser terlebih dahulu. Kita tambahkan relay. Kita tambahkan juga switch-nya, mix switch untuk relaynya agar bisa tersambung. Kemudian didapatkan rangkaian seperti ini, kita beri labelnya untuk kontaktor. Seperti ini, kita coba simulasikan. Ada warning duplicate or incompatible labels. Nah, di sini karena label mempunyai label yang sama dengan rangkaian yang sebelumnya, jadi kita ubah terlebih dahulu supaya tidak sama. Kita tambahkan angka 1 misalnya. Jika ini berubah, kita juga harus mengubah yang ini. Coba kita lihat lagi. Nah, untuk langkah kerja dari rangkaian listrik dengan menggunakan relay ini, yaitu apabila tombol start S1 ditekan, maka arus listrik mengalir dari power supply ke kontaktor K1. Kemudian, relay K1 mengaktifkan Y1, relay K1 mengaktifkan solenoid Y1, mengakibatkan piston A bergerak maju. Setelah piston A maju maksimal, maka akan menyentuh limit switch S2, dan kontaktor K3 akan menyentuh limit S2 dan kontaktor K3 akan aktif, sehingga relay K3 akan mengaktifkan solenoid Y3. Sehingga mengakibatkan piston B bergerak maju. Setelah piston B maju maksimal, maka piston B akan menyentuh limit switch S3 dan mengakibatkan kontaktor K2 nyala dan relay K2 mengaktifkan solenoid Y2, sehingga mengakibatkan piston A bergerak mundur. Setelah piston A bergerak mundur maksimal, maka akan menyentuh limit switch S4, kemudian mengaktifkan kontaktor K4, sehingga relay K4 mengaktifkan solenoid Y4, dan piston B bergerak mundur. Kita coba jalankan dengan memencet push button-nya. Bisa dilihat dari pergerakan pistonnya. Kita ulang. Maju. Mulai maju lagi.
mundur. Begitulah cara kerja dari rangkaian listrik dengan menggunakan relay. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.